Perkenalkan, nama saya PK Muaja dengan NIM 18081103016. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Siko Naryo Kawalo dengan NIM 18081103100. Perkenalkan, nama saya Gilbert Kolwai, NIM 18081103076. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jessica Herana, NIM 18081103048. Perkenalkan, nama saya Jimmy Kila, saya dari kelompok 6, NIM saya 16081103 288. Perkenalkan, nama saya Brigal Giovanopoli dari kelompok 6, NIM 1808110304. Perkenalkan, nama saya Edi Rohata, jurusan Pemerintahan, Prodi Pemerintahan, NIM 180811031008. Baik, saya akan membahas tentang bagian A, pengertian penguasaan dan menguasai. Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek perdata dan beraspek publik. Pengertian penguasaan yuridis adalah penguasa yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum, dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Misalnya, pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki dan tidak diserahkan kepada. B. Pengaturan hak-hak penguasa atas tanah. Dalam tiap hukum tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Dalam UU PA misalnya diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dan dalam hukum tanah nasional kita, yaitu 1. Hak penguasa bangsa. Hak ini merupakan hak penguasa atas tanah yang tertinggi dalam meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi, dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan ini termuat dalam pasal 1 ayat 1 sampai 3 UU PA. Hak atas tanah. Hak penguasaan atas tanah berisi kewenangan, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya. Misalnya, hak atas tanah yang disebut dalam pasal 28 dibatasi jangka waktu penggunaan tanahnya. HGB, hak tanggungan sebagai hak penguasaan tanah berisi kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Hak penguasaan atas tanah oleh kreditur bukan untuk dikuasai secara fisik digunakan, melainkan untuk menjualnya. Jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasil seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas utang. Yang berikut 3. Hak milik. Hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi kewenangan untuk menggunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu. Yang dapat mempunyai hak milik pasal 21 UU PA. 1. Warga negara Indonesia. 2. Badan hukum yang ditetapkan pemerintah dengan syarat-syaratnya. 3. Orang asing karena A. Pewarisan tanpa wasiat. B. Pencampuran harta karena perkawinan. C. Kehilangan kewarganegaraan. D. Dewi kewarganegaraan. Yang keempat, hak usaha. Hak guna usaha adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Subjek guna usaha adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pemegang HGU tidak lagi memenuhi syarat dalam jangka waktu 1 tahun. Wajib melepaskan atau mengalihkan HGU kepada yang memenuhi syarat. Jika tidak dilepaskan, maka HGU tersebut hapus dan tanahnya menjadi tanah negara.
kelima, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 tahun lagi. Dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak guna bangunan dalam UU PA diatur mulai dari pasal 35 sampai pasal 39. 6. Hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemerintahnya. Yang ketujuh, hak ulayat. Tanah ulayat merupakan kepunyaan bersama, diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur penghidupannya sepanjang masa. Disinilah unsur religius atau keagamaannya, hubungan hukum antara masyarakat adat dengan ulayatnya. Kelompok tersebut bisa merupakan masyarakat hukum adat yang teritorial seperti desa, marga, negari, huta, bisa juga merupakan yang genealogik atau keluarga seperti suku kaum Minangkabau. UU PA Pasal 3 menentukan hak ulayat sebagai berikut. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan-peraturan yang lebih tinggi.